kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau beribadah sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Selamat pagi Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh ingin hadir di tempat ini Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Biarlah Tuhan ibadah kami ini Engkau yang pimpin ya Roh Kudus. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir di tempat ini dan mungkin sedang dalam perjalanan Tuhan. Engkau yang berkati mereka ya Bapa. Ini kami Tuhan, Engkau layakkan setiap pribadi kami di tempat ini Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu pagi hari ini. Biarlah kasih-Mu yang menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami ya Bapa, dengan kerendahan hati kami, ini kami Yesus, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkaulah Yesus setia dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan penolong dalam hidup kami. Ini kami Yesus, kami naikkan rasa hormat pujian kami ke hadapan Engkau. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
Kami naikkan sembah puji syukur kami di hadapan Engkau Tuhan.
Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami datang hendak bersepakat membawa doa dan permohonan kami kepadamu. Secara khusus kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang menempatkan kami di tempat ini untuk berdiri mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan-Mu kepada kami sekalian. Biarlah bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan selalu ada di dalam pandangan-Mu, selalu ada di dalam hati-Mu Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, bahkan kebaikan demi kebaikan Tuhan berikan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sehingga bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan semakin dikenal, semakin dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demikian juga Tuhan kami membawa para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa dan negara kami Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta para jajaran kabinet kementeriannya Tuhan. Bahkan setiap orang yang terlibat di dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, bahkan setiap orang yang terlibat untuk melakukan yang terbaik bangsa negara Indonesia. Para ekonomnya, para pendidiknya, para medis, para dokter, semua ya Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau tuntun mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Setiap pemimpin-pemimpin baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, Bapak Camat, Kelurahan, bahkan sampai ke tingkat-tingkat RT, Tuhan Engkau pakai mereka menjadi alat untuk memajukan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Sehingga ketika mereka bekerja dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bahkan pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan membawa perbaikan, berdampak bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Ekonomi Indonesia diperbaiki, kesehatan Indonesia diperbaiki, pendidikan Indonesia diperbaiki. Bahkan kesejahteraan seluruh rakyatnya Engkau perbaiki. Demikian juga Tuhan kami yang tinggal di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami merasa ada kedamaian, ada ketentraman oleh karena kasih kemuliaan Tuhan ada di dalam bangsa dan negara kami ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa di dalam sorga, kami pun juga membawa para hamba-hamba Tuhan yang memimpin di gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Secara khusus gembala sidang kami, Bapak Pastor Thomas Chandra ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan boleh melakukan segala sesuatunya untuk memimpin gereja ini Tuhan. Menjadi gereja yang selalu memuji memuliakan Tuhan. Menarik jiwa-jiwa untuk bertobat, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan Engkau berikan dia kemampuan dan kesehatan yang datang dan bersumber daripada Tuhan. Sehingga tiap apapun yang akan dia lakukan ya Tuhan, secara khusus untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dia boleh melakukannya dengan baik dan sempurna. Karena Engkau Tuhan yang menuntun hamba-Mu ini. Berkati keluarganya, berkati ekonominya, berkati keuangannya, bahkan berkati segala rencana dan masa depannya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini di dalam tangan Tuhan. Demikian setiap staf-staf penggembalaan yang ada ambil bagian di dalam gereja IFLC ini Tuhan. Baik yang di tingkat pusat, cabang-cabang, setelit-setelit dimanapun itu. Pakai mereka ya Tuhan yang sudah Engkau percayakan bagi mereka.
untuk ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Biarlah setiap pelayanan mereka boleh menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, bahkan pendidikan anak-anaknya Engkau berkati ya Tuhan. Sehingga mereka boleh berada di dalam lingkaran naungan Tuhan. Mereka tidak berkekurangan dalam segala hal. Keadaan ekonomi mereka Tuhan tolong. Keadaan kehidupan rumah tangga mereka juga Engkau tolong. Pun demikian ya Tuhan, kami pun berdoa kepada setiap kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini. Apapun bidang, apapun bagian kami ya Tuhan, semuanya Engkau sudah tetapkan, Engkau tentukan kami seturut dengan talenta dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Biarlah setiap pelayanan kami ya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan dikuatkan, dimampukan untuk melakukannya. Setiap apa yang kami kerjakan, semuanya menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh kami layani. Bahkan nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan oleh karena pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Jika dalam beberapa hari ke depan ya Tuhan, kami bersama gembala sidang kami akan melakukan KKR Natal di beberapa tempat ya Tuhan. Secara khusus di Desa Kampuri, di Desa Tewai Baru, bahkan nanti kami akan melakukan juga di Kota Palangkaraya ini Tuhan. Bersama dengan itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan dan pernyataan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami sekalian. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rancangkan, Tuhan selalu menggenapinya. Segala biaya, segala dana, segala apapun yang kami butuhkan ya Tuhan, kami mohon hanya Engkaulah yang menyediakannya bagi kami. Sehingga kami tidak berkekurangan apapun ya Tuhan. Bahkan setiap panitia yang sudah dipersiapkan ambil bagian di dalamnya, Tuhan mampukanlah kami untuk melakukan yang terbaik. Karena ini adalah pekerjaan-Mu ya Tuhan. Karena ini adalah untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Maka kami menyerahkan segala sesuatunya hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami tidak dipermalukan oleh karena Engkau Tuhan. Karena kuasa Tuhan selalu ada di dalam setiap rancangan. Biarlah rancangan Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan yang terjadi atas semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa secara khusus kepada hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini Bapak berumur ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan mulut, bibir, hati dan pikirannya Tuhan hanya tertuju kepada Engkau. Sehingga tidak mengembara kemana-mana. Apa yang dia sampaikan sungguh-sungguh memberkati setiap kami yang boleh mendengarkannya. Biarlah setiap kami yang boleh hadir mendengarkan kebenaran firman, kami boleh diam duduk di kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Dijauhkanlah daripada kami ya Tuhan segala pencoba penggoda yang mencoba-coba mengganggu pikiran kami untuk lebih konsentrasi dan fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tolak di dalam nama Yesus. Sehingga firman-Mu lah yang berkuasa di tempat ini. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain daripada kuasa Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan nyata bekerja di tempat ini. Sehingga setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami dijamah, kami dilawat oleh Tuhan. Kami dipulihkan. Setiap kami yang mengalami beban berat, kami memperoleh kuasa kesembuhan. Kami memperoleh kelepasan. Bahkan segala beban-beban hidup kami lepas di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah seru doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami. Yang jauh daripada sempurna kami yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan menyempurnakan doa kami. Kami serahkan doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa, karena kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Yang rindu menaikkan pujiannya buat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita naikkan puji syukur kita buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Serukan suaramu Bapak Ibu Saudara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi, lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, kami mau sorakkan suara kami lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Boleh yang sebelah sini katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sebelah kanan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Soraklah haleluya, soraklah amin. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami naikkan pujian kami dan penuh rasa syukur. Haleluya. Beri sorak-sorai Bapak Ibu Saudara buat Tuhan. Tuhan kita yang maha tinggi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau lebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kita. Amin Bapak Ibu. Yes, kita naikkan pujian kita lebih lagi. Kita percaya Yesus jalan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya boleh katakan Tuhan Yesus dahsyat pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan datang ke hadirat Tuhan dan juga kita akan memasuki pada persembahan kita. Ya, mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mengangkat amplop yang di tangan kita, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Mengangkat persembahan ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian dari penghasilan kami buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, berkati para tangan-tangan yang sudah memberi, biar Tuhan membalas selalu dengan caramu Tuhan. Kau memberkati setiap orang-orang yang memberi jemaat-mu di tempat ini untuk perluasan pekerjaan di tempat ini. Kau memberkati setiap usaha bisnis pekerjaan mereka. Inilah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi yang terbaik untukmu Tuhan. Amin. Silakan saudara untuk Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tak ada yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati berhamba, serahkan diri demi keadaan.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini karena Engkau masih mempercayakan napas hidup kehidupan bagi kami. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami rumah tangga, keluarga rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebabnya kami datang di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Bahkan kami ingin mendengar akan isi hati-Mu. Kami ingin tahu akan isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Urapan daripada yang Maha Tinggi bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan hamba-Mu yang Engkau utus, Engkau urapi dengan Roh Kudus dari tempat yang Maha Tinggi. Biarlah ya Tuhan apa yang akan kami dengar, yang akan hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini berasal daripada Engkau. Kuasai mulut bibirku Tuhan. Aku tidak punya kemampuan apa-apa ya Tuhan. Tapi kami menyembah Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang melampaui segala akal pikiran kami. Oleh sebabnya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau yang nampak. Biar nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Bapa di tempat ini. Bahkan setiap yang hadir, biarlah dengan firman Tuhan hari ini, kami semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi akan sesama kami. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kami. Setiap intervensi kuasa kegelapan yang menghalangi, mengacau hati dan pikiran kami untuk kami bisa konsentrasi, kami mematahkan kuasanya, kami menghancurkan kuasanya, enyah dari tempat ini, enyah dari hati pikiran kami, di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang bekerja, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Salam. Bagaimana kabar? Karena Tuhan kita luar biasa. Kita sudah mulai merayakan Natal ya. Sudah hadir beberapa kali di dalam Natal. Ada yang sudah hadir, sudah merayakan Natal. Amin. Itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Karena apa Bapak Ibu, saya mengatakan demikian, bukti kasih Tuhan. Ada yang belum sampai merayakan Natal sudah dipanggil Tuhan. Tapi itu juga bukti kasih Tuhan kalau dia hidup di dalam Tuhan. Untuk orang yang sudah lahir baru, yang sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan, dipanggil Tuhan karena dia dikasih oleh Tuhan. Terima kasih atas, saya hampir lupa, berterima kasih kepada imam-imam musik yang sudah membawa kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih juga atas
Pak Ginter, Pak Herson boleh memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk sharing dalam bentuk khotbah pada pagi hari ini. Tanpa mereka juga saya, tanpa izin mereka juga saya tidak bisa di tempat ini, di depan ini. Saya kemarin memang berharap Pak Ginter, Pak Herson, karena mereka ada, saya pikir mereka keluar negeri gitu. Tapi ternyata masih ada di Palangkaraya. Amin. Mau keluar negeri Pak Ginter? Ternyata mereka masih di sini. Bapak Ibu, Natal itu adalah bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tanpa Natal, kita ini adalah orang-orang yang menjadi bagian orang-orang yang akan binasa. Karena tanpa Natal artinya tidak ada juru selamat bagi kita. Karena kita adalah orang yang berdosa, orang-orang yang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebabnya kita sangat dan sangat-sangat bersyukur ada Natal. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya ingat bahwa saya itu dalam sharing firman, saya itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya praktis. Misalnya suami istri harus hidup rukun, saling mengasihi, saling mengampuni. Suami mengasihi mengasihi istri, istri hormat kepada suami, anak-anak juga hormat kepada orang tua. Nah itu hal-hal yang praktis. Melayani misalnya, melayani itu yang saya tangkap bahwa melayani itu jangan kita pikir hal-hal yang terlalu spektakuler atau apalah jenisnya khotbah, penginjilan, memberikan senyuman saja sudah pelayanan itu sebenarnya. Jadi misalnya saya merenungkan itu sering kalau ketemu dengan orang ini seperti muka Gajah Mada gitu kan. Ada yang seperti pepaya, tapi kalau dia senyum walaupun tadi misalnya dompet masih kosong, terasa terisi dompet itu. Karena dia senyum kepada kita. Karena senyuman itu kan membawa damai, membawa sukacita. Karena ada damai, ada sukacita itu ada kelegaan, ada kelepasan. Roh Allah ada di sana. Tapi kalau buah muka pepaya atau itu bagian dari pelayanan ya. Jadi kalau mau pelayanan yang paling sederhana, yang tidak perlu uang, buang pulsa, buang uang, senyum saja. Senyum saja, ketemu dengan Pak Ginter senyum, ketemu dengan saya, tapi jangan senyum sendiri ya. Jangan ketawa dan senyum sendiri, itu lain arti. Nah, saya mau, itu beberapa waktu yang lalu, tapi ini agak berbeda, ini saya mau menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu doktrin yaitu pengajaran. Dan ini agak bagi saya dengan Pak Ginter, Pak Herson yang diminta untuk menyampaikan di depan sini, sebenarnya sesuatu yang amat sulit sebenarnya, sulit. Bisa juga kalau di sini itu kan bisa sampai bisa keringat dingin gitu kan, keringat dingin karena ada ASI, keringat dingin tapi bisa berkeringat. Dan saya berusaha untuk belajar begitu ya. Saya belajar mendengar, saya belajar membaca Alkitab, membaca beberapa bahan-bahan saya yang dulu pernah, tapi saya tidak selalu mengerti gitu. Kenapa tidak selalu mengerti? Karena Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah yang luar biasa, yang besar kuasanya, yang serba maha, yang maha kudus. Jadi kita yang ini kita ini yang dicipta, pencipta. Jadi kita ini mau menjelaskan, mau mengerti tentang pencipta. Kita ini artinya manusia yang sangat-sangat terbatas, terutama saya sendiri pribadi sangat-sangat terbatas. Latar belakang pendidikan saya sudah saya kasih tahu beberapa yang lalu, saya itu ekonomi. Ini kan tapi bukan alasan, tapi memang kenapa itu sangat susah, sulit, karena memang itu sungguh luar biasa. Karena Tuhan Allah itu melampaui akal dan pikiran kita. Kemahakuasaannya,
kasihnya, keberadaannya, dan segala sesuatu. Luar biasa. Jadi kita ini sekelumit saja. Makanya karena kita ini terbatas, Tuhan Allah itu luar biasa, tidak terbatas. Kalau kita berusaha untuk bagaimana mencari tahu Tuhan Allah itu, kita tidak akan bisa ketemu. Nah, oleh sebab itu bahwa makanya Tuhan itu menyederhanakan diri, menjelma menjadi manusia. Itulah supaya kita ini lebih bisa mengenal Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang sulit. Itu tadi. Itu kenapa jadi manusia. Nah, saya memang mau membawa kita untuk diskusi kaitan dengan nanti kaitan Natal. Saya merenung bahwa betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Coba kita mau belajar tentang Adam dan Hawa. Waktu Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, itu diciptakan segambar dan serupa, segambar dengan Tuhan Allah. Lalu karena kasihnya kepada Adam dan Hawa, saya percaya itu karena dia mengasihi ciptaannya itu, dia menempatkan Adam dan Hawa itu di Taman Eden. Alkitab mencatat dia di Taman Eden yang ditulis oleh Musa gitu kan. Musa mencatat, menulis, dia diciptakan. Mereka berdua itu diciptakan, yang satu dari tulang rusuk, yang satu dari dari debu tanah diciptakan, sehingga menjadi manusia itu ditaruh di Taman Eden. Di Taman Eden itu kan kayaknya mirip-mirip, kalau sekarang itu mirip-mirip, bukan sama ya, seperti di toko serba ada. Jadi kalau mau terutama buah-buahan, makanan, kebutuhannya itu kayaknya enggak terlalu capek. Makanya ada orang bertanya, katanya kalau dulu Adam dan Hawa enggak jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, kita ini berarti makan tidur aja kah pekerjaan kita? Nah itu. Yang kedua bahwa saya pernah ditanya, karena beberapa waktu yang lalu itu, tapi teman kita gitu, saya menyampaikan sharing firman Tuhan, lalu dia tanya, berapa jauh jarak dari Taman Eden itu dari bumi ini katanya. Saya bilang, saya ini kan bingung juga, karena kan dipikir saya nih teolog begitu ya, pikir teolog, semua ditanya gitu kan. Jadi jangan berpikir bahwa semua saya tahu gitu. Jadi nanti kalau habis khotbah ini ada yang tanya yang begitu-begitu, saya belum pernah mengukur dan di Alkitab belum ada ukurannya. Jadi saya bilang begini sama dia, untuk apa kamu tahu jarak itu? Apa mau bikin pesawat mau ke sana atau apa gitu? Nah, cuma saya bertanya, untuk apa kamu tahu? Saya bilang gitu. Saya tidak mau karena memang saya tidak tahu. Nah itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau sampaikan adalah 3 hal sebenarnya. Pertama, supaya kita apa yang kita nanti, kan kita ini kan merayakan Natal. Pertanyaan saya itu adalah, siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus? Yang kedua, kenapa Yesus yang perlu datang ke dunia? Yang ketiga, kenapa di dalam itu Yesus perlu disalib, perlu mati, perlu mengeluarkan darah, mencurahkan darah untuk menebus kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, latar belakang saya bahwa saya pengalaman hidup, saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin juga ada pengalaman atau ada keluarga begitu. Saya ini punya keluarga, saya tidak menyebut nama, ada yang ikut saksi Yehova, ada yang begini dia, begini, tahu enggak begini? Kenapa itu terjadi? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kenapa ini bisa terjadi begini itu? Kan ada beberapa, ada yang teman kita, ada yang bukan teman kita. Itu kan apa istilah kalau bahasa Inggrisnya itu? Apa bahasa Inggrisnya itu? Murtad apa itu? Apa? Nah, jadi itu sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini kan merayakan Natal, ibadah, bahkan ada orang itu Bapak Ibu, saya tuh tetangga itu beberapa orang yang gini tadi, yang
Tapi bukan yang mirip itu, masuk ya. Tapi mirip-mirip gitu. Itu masih jahit mereka itu. Masih sampai sekarang. Sampai ada satu kesaksian di tetangga saya itu, waktu dia tuh perempuan, waktu dia anukan ini itu, mengucapkan itu, malamnya dia mimpi, Bapak Ibu. Ini kesaksian ya, mungkin kesaksian. Dia ngomong sama pendeta di sebelah rumah saya. Dia ngomongnya itu bilang, Bu, Ibu katanya, karena dia tahu bahwa itu istri pendeta. Jadi dia tanya, konsultasi. Saya ini tadi malam katanya, beberapa waktu yang lalu gitu, bermimpi. Setelah saya katanya membaca itu, dia mimpi, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu keluar dari tubuhnya itu. Dia lihat. Nah itu menurut saya imani bahwa sebenarnya itu kan Roh Kudus itu kan, kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita mengundang dia dalam hati, dia tinggal. Kalau itu lalu itu Roh Kudus itu keluar dari dia itu. Jadi dia tanya begini, bolehkah saya berdoa untuk dengan Tuhan Yesus katanya. Bu pendeta itu bilang boleh saja kamu berdoa. Nah karena begini, kita ini, kenapa ini saya tekankan bahwa sebelum ini saya lupa dan saya mencari bahan-bahan yang lain, pelayanan yang lain, bahwa di akhir-akhir zaman ini, percaya atau tidak, kita yakin bahwa Alkitab mencatat bahwa yang namanya penyesatan itu pasti ada. Bahkan kita ini kan sudah ada, kalau yang untuk saksi Yehova kan ada di di jalan arah bandara itu kan ada. Dulu kan ada, tapi belum ada dulu. Zaman Gus Dur itu kan kan waktu itu. Jadi saya itu waktu saya kuliah beberapa kali ke rumah saya. Tapi puji Tuhannya, haleluya, karena saya sama adik di rumah, saya langsung bilang, karena dia datang ketuk pintu, saya langsung tanya, saya curiga, kamu saksi Yehova? Saya bilang gitu. Oh kalau saksi Yehova, kami ini orang Kristen, jangan, saya langsung usir waktu itu. Nah tapi saya dengar beberapa hamba Tuhan itu, kalau ada yang seperti itu, boleh saja dia dialog, tapi dalam rangka kita menginjil dia supaya dia bertobat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, contoh-contoh yang saya alami bahwa ada keluarga saya, ada teman saya, kalau sudah masuk seperti itu, termasuk yang gini tadi, itu susah kelihatannya, masih saja. Jadi begitu tertanam di pikiran mereka, menjadi iman mereka, karena mereka itu begitu aktif dari kita itu. Setiap hari itu ada pertemuan, ada diskusi pengalaman, bagaimana supaya kalau ada misalnya mereka menemukan sesuatu, misalnya ada diskusi dengan pendeta atau pengerja, orang-orang penetua diakun, lalu mereka diskusi bagaimana ini, karena kan kita kan kalau misalnya mereka menyampaikan ayat begini, karena ciri kenapa kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu kita baca, waktu mereka digoda oleh setan itu selalu membuat kita itu bimbang ragu. Itu lalu dia tanya-tanya supaya kita bimbang ragu dengan firman Tuhan, meragukan firman Tuhan, itu cirinya. Jadi dia akan, kalau dia menginjil kita, menurut kita kayak menginjil gitu kan, menginjil kita itu dia membuat kita bimbang ragu. Nah itu ciri yang utama, dia supaya kita ini bimbang ragu terhadap firman Tuhan, lalu dia masuk gitu kan. Jadi kalau ada nanti misalnya ada itu datang, termasuk misalnya ada yang, kalau yang ciri-ciri agama yang lain itu adalah mereka selalu, karena kita ini kan ada Allah Tritunggal itu kan, Trinitas. Nah kalau mereka kan ada, kalau di dalam agama-agama yang lain itu ada yang banyak Tuhannya kan, misalnya Buddha, tapi kalau yang Muslim itu biasanya mereka kan satu Tuhan, Esa gitu kan. Nah itu yang kalau mereka itu cirinya. Nah itulah yang perlu Bapak Ibu, perlu kita untuk belajar kaitan dengan pengajaran, yaitu doktrin tadi, supaya kita tahu persis
kaitan dengan iman, dengan doktrin itu, apapun jangan sampai kita itu, maksud saya kan ada orang karena ini pejabat, lalu dia gadis, untuk supaya aman, lalu dia pindah gitu kan. Karena laki-laki, ada yang karena perempuan gitu, ada yang karena harta, karena duit itu. Itu yang kita lalu kita melihat, kita baca ini supaya memang ini sebenarnya agak mungkin ini agak mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu kan. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, ini perikopnya itu kan manusia jatuh ke dalam dosa, ayat 15 dikatakan bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini awal Alkitab mencatat bahwa Tuhan Allah itu mengadakan perjanjian dengan Adam dan Hawa, bahwa Dia itu, Tuhan Allah, akan menyelamatkan manusia. Itu awal pertama janji Tuhan tentang juru selamat. Itu yang Alkitab mencatat dalam Kejadian 3 ayat 15. Sedangkan ayat 21 ini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, di dalam 21 ini Tuhan itu, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam penebusan itu perlunya, kenapa perlu ini awal bahwa manusia pertama jatuh, lalu Tuhan Allah itu menutup daripada ketelanjangan mereka, dosa mereka dengan pencurahan darah, yaitu dengan, kalau kita ngambil kulit binatang itu kan berarti kan itu kan darahnya itu tercurah. Kita lihat dalam Taurat itu kan berikutnya itu selalu dalam, kalau ada pelanggaran, ada dosa, itu ada pencurahan, mempersembahkan binatang ini, binatang itu. Nah, kenapa itu perlu dengan darah? Saya mencatat bahwa Kolose 2 ayat 14 bahwa manusia itu karena melanggar dari perintah Allah itu menjadi berdosa. Upah dosa katanya adalah maut. Nah, maut itu artinya jiwa. Nah, maut itu jiwa, maka karena jiwa berarti itu, makanya itu dosa baru bisa dihapus katanya di sini, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Jadi Yesus disalib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa salah kita, dan hutang dan dosa itu di hadapan Tuhan itu maut. Itu artinya bahwa dosa itu adalah hutang di hadapan Tuhan. Hutang, yang namanya hutang, beberapa teolog mengatakan bahwa hutang itu, yang namanya hutang itu di dunia sekuler ini pun harus dibayar. Jadi hutang itu, kenapa kita ini juga mau menggambarkan bahwa kenapa kita ini keselamatan itu nggak bisa kita dengan amal, dengan perbuatan, tidak dengan cuma misalnya kita kasih perpuluhan, kita kasih persembahan yang tadi itu bukan untuk supaya menghapus dosa kita, itu bukan menghapus dosa. Nah, yang menghapus dosa itu adalah dikala Yesus menghapusnya dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya di kayu salib. Jadi Yesus itu dipaku di kayu salib, mencurahkan darahnya,
nyawanya untuk menebus dosa salah kita, membayar hutang tadi, dipaku, dibayar di kayu salib oleh Yesus. Nah, kenapa harus Yesus yang membayar? Karena Yesus itu manusia, makanya Yesus itu harus jadi manusia. Karena yang berdosa itu adalah manusia. Makanya karena kita ini yang berdosa itu manusia, maka yang menghapusnya itu harus manusia. Karena itu menghapus dosa, maka yang menghapus dosanya itu juga harus yang suci, yang kudus, yang tidak berdosa. Di dunia ini yang suci, yang kudus itu tidak ada. Makanya karena di dunia ini tidak ada yang suci, yang kudus yang bisa menggantikan kita untuk menebus dosa salah kita, maka Tuhan mengosongkan diri, menjelma menjadi manusia. Itu maksud daripada kedatangan Tuhan, di mana kita boleh merayakan Natal. Merayakan Natal. Nah, Yohanes berapa itu Yohanes? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sering kali kita baca, sering kali kita dengar. Nah, karena kasihnya itu begitu besar, Tuhan itu, karena Dia tidak mau sebenarnya bahwa kita ini hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup di dalam dosa, kalau kita dipanggil Tuhan atau Tuhan datang, maka upah dosa tadi adalah maut. Maka kita ini maut itu dalam arti bahwa kematian bisa, maut itu dalam arti mati untuk selama-lamanya bisa, dan bisa juga terpisah daripada Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Kalau kita terpisah dengan Tuhan Allah yang selama-lamanya, artinya kita itu masuk di dalam neraka jahanam. Tapi Tuhan itu sebenarnya mau bahwa setiap orang, semua kita itu tidak mau Tuhan itu gambarnya itu tadi binasa, gambarnya itu tadi dihukum, mendapat hukuman. Karena besar kasihnya itu, maka dosa yang besar itu dikalahkan oleh kasih yang besar daripada Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa kesalahan kita itu. Sehingga Dia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal itu supaya kita yang berdosa tadi diselamatkan, ditebus dosa salah kita itu oleh Tuhan. Maka saya sangat kagum, sangat mengagumkan sekali bahwa di peristiwa Natal itu beberapa hal yang saya kagum, yang saya mau beritahukan kepada ibu bapak. Di dunia ini tidak ada seorang pun perempuan selama dunia ini ada, yang sudah ada ini dan yang akan datang, saya percaya tidak akan pernah ada seorang perempuan mengandung dengan tidak berhubungan suami istri. Itu bayi ajaib, yaitu cuma ada dialami oleh perempuan yang namanya waktu itu adalah perempuan yang bernama Maria. Itulah peristiwa Natal. Peristiwa Natal, awal peristiwa Natal untuk menggenapi daripada janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, walaupun waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu tidak seperti waktu kita. Beberapa ribu tahun mungkin daripada waktu Dia berjanji kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa baru, saya tidak tahu persis berapa tahun, sehingga terjadi Tuhan itu menggenapi janjinya itu oleh Roh Kudus. Dia memilih perempuan perawan di seluruh dunia waktu itu, terpilihlah Maria. Karena di dalam ayat firman Tuhan di dalam Yohanes bahwa katanya di situ kelas keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kalau kita runut daripada keturunan Maria itu dari Abraham, dia bilang kan kalau Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya itu kan ada silsilah Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa Yohanes 4 ayat 22 keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
dari bangsa Yahudi. Jadi kita begini Bapak Ibu, sering kan orang itu kalau diskusi dengan beberapa orang tuh, mereka tuh kan karena saya waktu teringatlah waktu saya di sekolah dulu itu di kilometer itu. Jadi saya teringat waktu pas pas itu yang nyembelih bagi-bagi itu apa namanya? Korban. Waktu kurban itu kami kan diskusi itu, waktu kami kami diskusi gitu. Saya kan karena saya begini, saya dulu waktu saya ketemu dengan bapak rohani saya sudah meninggal, Pak Pendeta itu, dia bilang begini, yang saya selalu ingat dalam hidup saya itu, Gideon katanya, dia selalu panggil saya Gideon, karena saya baptis dulu Gideon. Gideon katanya, apapun masalah, persoalan dalam hidupmu itu, jangan engkau menjauh daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Makanya saya sering doa itu, tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Tuhan tidak perhatikan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup untuk menolong. Dan sampai sekarang, walaupun saya itu sering, ini kan bermasalah ini, saraf terjepit. Haleluya. Jadi saya berdoa. Beberapa malam yang lalu, cucu saya tuh sakit muntah-muntah. Karena saya ingat firman Tuhan tuh, pada mulanya adalah firman, pada mulanya Tuhan Allah menciptakan langit bumi. Lalu waktu saya dipanggil, waktu saya berbaring sudah jam setelah kita itu peginter dari tempat orang meninggal, saya dengan peginter, saya masih mau dengar khotbah, dengar firman gitu kan, sambil sambil capek saya berbaring, dipanggil oleh anak saya. Ternyata cucu saya muntah. Jadi yang saya ingat itu pada mulanya. Jadi kalau anak saya tuh mana ada apa minyak kayu putih kah katanya, minyak putih. Saya bilang, mana minyak urapanmu? Jadi maksud saya begini, hamba-hamba Tuhan sering mengingatkan kita bahwa kalau ada sesuatu tuh datang kepada Tuhan dulu. Jangan kita datang langsung mikir dokter, langsung mikir obat. Walaupun saya masih saya memang selalu saja berdoa, tapi saya ingat bahwa begini, Bapak Ibu, ini mengingatkan kita juga bahwa di dalam kehidupan ini, jangan kita itu berpikir kalau kita doa gitu langsung sembuh. Jangan kita seperti dukun, berdoa langsung sembuh. Bisa saja sekali langsung berdoa bisa, karena yang menyembuhkan bukan kita. Kita tidak punya kuasa sedikit pun. Yang maha kuasa, yang punya kuasa itu adalah Tuhan. Jadi, kalaupun kita berdoa sekali, dia belum sembuh, jangan, Tuhan enggak ini kita kan langsung gitu. Saya baca di dalam Elia itu, Bapak Ibu, Elia itu waktu dia minta hujan, dia bilang sama bujang apa namanya waktu itu tuh, mungkin semacam Teddy yang itu mungkin waktu itu kan, Teddy itu, Teddy yang Prabowo itu. Nah mungkin itu bujang itu, dia kan 7 kali dia berdoa Bapak Ibu. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, apapun pergumulanmu, apa persoalanmu, pertama datang kepada Tuhan. Yang kedua, jangan kita pikir langsung, saya itu, waktu saya berdoa pertama itu, cucu saya itu, dia kan telepon bapaknya karena bapaknya masih kerja, dia telepon belum datang, saya doa. Nah lalu saya bilang begini. Karena cuma anak-anak itu yang namanya anak muda itu kan sering panik. Kalau kita ngomong begini, dia kan sering saya juga, bisa juga karena memang kurang tidur itu saya agak, saya bilang, kenapa kalau saya bilang begini, kamu langsung jawab. Maksud saya tuh dengar dulu, simak dulu. Makanya kita ini kan diberi Tuhan tuh kan telinga kan 2. Ada maksudnya telinga nih 2 ini. Mulut 1. Saya bukan pernah sering khotbah itu. Kenapa telingamu 2 itu? Kan kita ini juga telinga 2. Kenapa mata semua ke depan, enggak ada di belakang? Supaya kita ini tidak melihat di belakang, memikirkan hal yang belakang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu maksudnya kalau kita dalam firman Tuhan. Kenapa mulut 1? Supaya kita ini, kalau mulut yang 1 ini saja sulit mengendalikan, ini kan api katanya, dalam neraka katanya, oleh neraka. Supaya kita ini kalau 2 ini bayangkan Bapak Ibu, kalau 2 seperti telinga ini ngomong ini bisa tidur nih semalaman. Kalau ada sesuatu ngomong. Nah, jadi saya doa pertama itu enggak terlalu Setelah itu bapaknya datang masih saya naik lagi sama bapaknya, saya doa. Setelah itu dia puji Tuhan, dia bisa tidur gitu anak itu, enggak muntah lagi. Jadi
itu kaitan dengan doa. Doa itu kan ada perumpamaan dalam itu seperti hakim yang lalim, janda yang datang itu, doa itu, pernah saya juga itu doa, tapi ini saya ulangi lagi bahwa doa itu harus, bukan harus, tapi Tuhan mengajarkan kita, mencatat di dalam Alkitab, bahwa doa itu jangan kita pikir sekali sudah selesai. Karena Tuhan itu kalau kita baca dalam Yohanes 15 itu, mungkin juga belum bisa itu Tuhan tuh mau bahwa kita hidup melekat kepada Dia. Misalnya seperti ini, misalnya saya sama istri saya, kalau saya ngomong sama istri saya, sekali saya ngomong dia tidak mau dia tidak merespon, biasanya saya ya sudahlah, nanti sebentar lagi nanti saya ngomong lagi. Maksudnya mungkin istri saya ini supaya saya banyak ngomong. Kalau kita berpikir bahwa kita ngomong sekali sudah selesai, dia ngomong, nanti kan kita pikir sudah selesai, kita sudah menjauh. Tapi kalau dia tidak menyahut, tidak merespon, nah nanti kan akan balik lagi, karena ini masalah tadi masih belum selesai, saya mau selesaikan sama dia, omong lagi. Tapi omong itu, Amsal bilang, jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeraman. Jadi usahakan itu, dan ciri-ciri orang yang hidup melekat, yang di dalam Yohanes 15 itu, ciri-ciri orang yang hidup melekat kepada Tuhan itu, dia mempunyai karakter Kristus. Jadi kalau karakter Kristus itu kan lemah lembut antara lain. Kemarin dihutbahkan Pak Ginter, Pak Herson itu kaitan dengan kasih. Definisi kasih bagaimana gitu. Tapi saya tangkap bahwa kasih itu berkorban, mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Itu kasih. Kalau kita mengorbankan orang lain untuk diri sendiri, berarti itu nafsu itu namanya. Itu. Jadi kasih itu mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain, itu kasih. Misalnya begini, orang tuh marah-marah dengan kita tetap sabar, menjaga perasaan. Itu kasih sebenarnya, itu kita sabar, tetap lembut. Ada banyak kesaksian bahwa orang itu bertobat karena dia memiliki kasih Kristus. Tidak usah dia terlalu khotbah seperti saya, misalnya berapi-api, berbusa-busa sampai keluar liur. Tapi dia dengan praktek hidup, itu sudah pelayanan, saya bilang tadi, melayani rumah tangga, melayani suami, melayani anak, melayani istri, istri melayani suami, suami melayani istri, anak melayani orang tua. Yang mana yang lebih dulu sadar, itu yang lebih dulu melayani, itu yang lebih dulu berkorban, itu yang lebih dulu mengasihi. Jadi kita ini, sering kita ini menuntut orang lain, menuntut, sama saya, ini pengalaman saya. Sering saya tuh berpikir, oh kenapa istri saya tidak lembut, oh kenapa istri saya marah-marah. Padahal karena apa? Itu karena respon daripada kita, pribadi kita ini. Jadi yang penting itu bukan bijaksananya, tapi bijaksini. Bijaksininya itu. Sering kita ini kan bijaksana, yang sana. Tidak bijaksini namanya. Kita tuh bijaksana dan bijaksini. Sama dengan bahasa Indonesia tuh, terima kasih. Berarti kita tuh sudah terima, baru kita ngasih. Artinya hidup kita itu kalau kita bisa berterima kasih, berarti kita itu sudah diberkati. Amin. Apa yang kita kasih itu karena kita sudah menerimanya. Kalau kita belum menerimanya, maka tidak bisa kita memberi. Kita ini kalau bisa memberi itu karena kita sudah dikasih. Makanya bahasa Indonesia itu hebat juga itu. Terima kasih. Kalau bahasa Inggris kan kurang hebat. Thank you kan. Thank you apa tuh? Makanya saya itu thank you. Cuma bisa itu aja. Thank you gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus yang kita rayakan Natal itu kalau di dalam kitab Daniel 7 ayat 13 dan 13 dan 14, Tuhan itu memperlihatkan kepada Daniel begini firman Tuhannya. Kita sama-sama baca. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu anak manusia tadi. Anak manusia kalau di dalam Alkitab itu teolog mengatakan itu Tuhan Yesus itu dicatat dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu mengatakan kepada orang-orang pada waktu zamannya, pada waktu dia ada yang dicatat dalam Alkitab itu sebanyak 40 kali.
dia mengatakan bahwa anak manusia. Pertama kita tangkap bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Kalau kita lihat di sini tadi, yang kedua Yesus itu benar-benar manusia. 100% Allah, 100% manusia. Dia tadi Allah menjelma menjadi manusia. Hakikatnya waktu dia menjadi manusia itu tidak berubah dari Allah itu. Dia tetap. Tapi ada saatnya kita melihat bahwa dikala dia 100% manusia itu, dia tidak mengetahui segala sesuatu. Misalnya dia tanya waktu Lazarus mati, di mana kamu letakkan dia, kata, di mana kamu kubur. Tapi waktu Lazarus sakit, dia bilang dia sengaja menunggu waktu Lazarus sakit, dia bilang Lazarus tertidur. Murid-murid tertanya, kalau dia tidur guru, katanya dia berarti sembuh katanya. Tuhan bilang dia itu mati. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tahu, walaupun dia belum ada handphone waktu itu, belum ada SMS, WA. Saya percaya belum ada WA ya waktu itu ya, sehingga tidak ada itu. Cuma karena kemahakuasaannya dia tahu, dia melihat apa yang terjadi di sana. Itu jadi ada artinya dia itu tetap kalau dikala dia ada kalanya dia bisa lapar, bisa haus, bisa lelah. Kenapa dia berjalan itu tidak pakai yang set itu kan bisa saja sebenarnya. Kalau sebagai Allah itu kan kita lihat kalau dia tuh nembus tembok, langsung tidak diketok-tok pintu, langsung bisa masuk. Itu sebagai Allah, kemahakuasaannya melekat ada. Jadi ini waktu di dalam perjanjian lama pun di sini dicatat oleh Daniel, di kitab Daniel ini, bahwa ini gambaran daripada Tuhan kita itu tadi. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan ada banyak sebenarnya kaitan dengan Yesus, bahwa yang saya mau sampaikan bahwa kita yakin dan percaya kalau Tuhan dulu sudah berjanji bahwa dia akan mengirim juru selamat untuk menebus umatnya yang dikasihinya, dan sudah terbukti yang kita rayakan pada Natal, maka dia pada waktu dia naik ke surga, dia itu akan dikatakan bahwa dia akan datang kembali. Bahwa seringkali kalau upacara mengubur tuh kan mengingatkan kita bahwa ini nanti katanya pada waktu sangkakala berbunyi, katanya malaikat keluar, Tuhan itu datang. Nah itu akan terjadi Bapak Ibu. Walaupun kedatangan Tuhan itu ada kalanya kita pribadi-pribadi, seperti yang kami pagi itu kemarin tuh sembahyang tempat anu itu kan pribadi. Tuhan tuh datang, dia datang kepada Tuhan, dia kembali. Tapi ada nanti, bukan ada kalanya, nanti saatnya, waktunya Tuhan, waktu yang terbaik, dia pasti akan datang kembali. Amin. Tuhan datang kembali. Makanya antara lain kita ini ibadah perayaan Natal dan sebagainya ini supaya menanti, kita ini kan semua menanti kedatangan Tuhan. Ini kan saya ini enggak tahu lah, mungkin kayak saya ini, model saya ini, kita tidak tahu persis apakah nanti Tuhan datang itu saya masih, mudah-mudahan Tuhan datang waktu saya khutbah kan, tidak atau waktu kita doa sepaat gitu kan di rumah masing-masing. Makanya sering-seringlah di rumah itu doa sepaat. Kalau Tuhan datang pas kita doa sepaat kan, nah itu luar biasa itu kita terangkap gitu kan, sisa baju, sisa itu. Jadi itu. Nah, tapi nanti Tuhan itu kan yang ada yang sifat universal kedatangan Tuhan itu. Amin. Nah, itu untuk menanti itu makanya kita ibadah, kita perayaan Natal supaya kita tidak bosan. Karena kita ini kan menunggu. Yang namanya menunggu itu bisa pasti setiap kita pernah menunggu kan. Jadi kalau menunggu itu tidak ada kegiatan, biasanya kita tuh bosan. Pernah? Yang saya alami ya, betul. Betul apa betul bukan? Bosan itu, apalagi kalau menunggu dulu, kalau nunggu pacar itu Bu Melisa. Kalau nunggu Pak Herson berkunjung, adalah bosan, kok lama betul gitu kan. Enggak datang-datang, padahal memang Nah itu kalau menunggu itu, tapi kalau ada kegiatan misalnya nah makanya kita supaya tidak bosan menunggu Tuhan datang itu kita ibadah, merayakan Natal, sembahyang, berdoa sepat di rumah masing-masing, berdoa bersepat sama-sama di sini. Walaupun saya mohon maaf selama ini karena saya terakhir lama enggak ini berapa minggu enggak ikut sini, ikut di kita menara doa. Masih menara doa namanya ya. Walaupun saya nggak hadir, masih itu namanya, nggak dirubah. Kalau saya nggak hadir kok dirubah kan nggak Nah itu. Jadi saya dengan demikian bahwa saya memberitahu juga jemaat boleh hadir. Amin.
boleh ikut berdoa sepat di sini supaya kita mendoakan bangsa negara seperti peginter, mirip-mirip saja, memang tidak sama. Mungkin ada yang sama, ada yang tidak sama. Yang kita doakan di sini ada doa pribadi masing-masing, saling menguatkan di sini ya. Amin. Jadi kalau sediakan waktu itu. Yang berikut bahwa itu tadi dalam kitab Daniel, di sini saya mencatat bahwa saya mau ada itu tadi sudah manusia Kristus. Nah di dalam Yohanes 5 ayat 22 Alkitab firman Tuhan berkata begini, Yohanes 5 ayat 22, hakim yang adil. Jadi nanti yang sering orang itu kan ini yang saya mau sampaikan ini, bahwa ada sering-sering mereka itu kan dulu ada teman saya karena diskusi itu kan dia bilang bahwa Tuhan Yesus itu mereka bilang Imam Mahdi itu akan datang, tetapi Imam Mahdi itu kalau awalnya dulu itu kan kalau sebelumnya kita itu kan untuk menjemput orang yang percaya pada dia, kalau mereka itu dia bilang lalu ada perubahan sedikit bahwa Imam Mahdi itu datang untuk memberitahu bahwa agama itu yang betul katanya. Jadi menambah untuk, kalau menurut saya itu menambah untuk penyesatan diri sendiri. Jadi tidak mencari kebenaran. Kalau kita ini firman ini adalah kebenaran yang dicatat oleh Alkitab, adalah kebenaran. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa ini Alkitab itu adalah penginjilan, Injil gitu kan, keselamatan. Nah, setiap kita Tuhan bilang bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Kalau kita memberitakan Injil itu, tanda-tanda ini katanya menyertai orang percaya di dalam berapa itu? Saya mau maksudkan begini. Setiap kita itu sebenarnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, Tuhan itu perintahkan orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah terima Yesus, sudah baptis, sebenarnya tugas kita itu semua kita paling tidak, kan penginjilan tuh ke Yerusalem dulu, lingkungan dulu, suami, istri, anak, tetangga, Yerusalem, Samaria, Yudea, ujung bumi, baru ujung bumi. Kalau ujung bumi itu sekarang kan bisa pakai via, nggak usah kita terlalu naik pesawat sampai via bisa. Nah, jadi artinya semua kita bertugas diperintahkan Tuhan, perintah sebenarnya amanat agung itu kan sering kalau di dalam gereja itu kan bilang tuh amanat agung. Rumah tangga dulu, suami, istri, anak-anak, siapa yang yang sadar menganu yang tidak sadar. Dalam artian sadar, kalau Pak khotbah itu kan orang apa dia bilang tuh sakit jiwa. Kalau saya bilang yang sadar lebih dulu, yang sadar dulu menyadarkan yang tidak sadar. Kalau yang Pak itu kan sakit jiwa, yang tidak sakit jiwa itu menyadarkan yang tidak sakit jiwa, kan gitu. Yang sakit jiwa gitu kan, yang tidak sakit jiwa menyadarkan, itu tugas kita. Karena Tuhan itu pasti mengirim orang-orang di lingkungan kita itu karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ada kalanya seperti itu. Itulah yang kita Jadi itulah yang kita injili, itulah yang utama. Kalau itu datang seperti saya dulu itu ada juga teman saya itu yang susahnya itu waktu itu teman saya di kantor. Karena bisa ke rumah, bisa sering kita memang sering ketemu di kantor itu. Dia itu rupanya ada namanya itu kepercayaan tertentu lah. Kayak Kristen punya dia itu saksi Yehova bukan, tapi kalau dia meninggal mereka itu kuburannya itu nggak ada anunya, cuma memang itu efisiensi, memang nggak ada anunya gini tuh, nggak ada yang salib pelang gini. Saya pikir ya kalau dari segi ekonomi, karena kami ini orang ekonomi waktu beli agak murah sedikit lah baik beli ya kan, kalau dari segi itu. Tapi kalau dari segi iman tuh kan nggak beres gitu kan, penyesatan. Nah itu, tapi kalau dari segi ekonomi ini kan berapa harganya di sini tiang kan efisiensi sedikit itu kalau ngubur. Nah itu, tapi itu agak sedikit lah. Cuma dia sudah dipanggil Tuhan, meninggal dulu. Waktu saya sekolah di itu dia meninggal, dipanggil Tuhan. Kami sering diskusi itu. Saya kalau dia ngotot itu sampai saya marahin dia itu.
Nah, kamu ini saya bilang baca Alkitab yang benar. Apa di situ? Jangan bawa-bawa. Memang puji Tuhan lah, Tuhan itu memberi saya iman, kekuatan, Roh Kudus menolong. Kalau enggak saya ini sudah babak belur oleh kawan-kawan itu. Ada banyak macam manusia itu seumur ini. Nanti akan mungkin mudah-mudahan atau insya Allah Bapak Ibu tidak ketemu yang saya ketemu itu. Macam-macam manusia itu. Dia itu. Termasuk saya tuh dulu Bapak Ibu saya bersemangat. Di kampung saya tuh, nih istri saya tuh saksi hidup masih istriku tuh. Baru potong rambut jadi lebih cantik dari kemarin. Jadi jadi potong rambut salah, lalu karena ada salah potong lagi jadi pendek. Jadi Bu Melisa hati-hati, Bu Ratu memotong rambut salah jadi seperti Tapi gini, yang perempuan itu begini, perempuan itu panjang rambutnya, ada banyak juga perempuan yang pikirannya pendek. Laki-laki ini rambut pendek tapi pikiran panjang Pak Ginter ya. Tapi karena yang di dalam Yesus, Bapak Ibu, di dalam Yesus itu pikiran kita harus panjang. Karena Yesus Tuhan memberitahu bahwa kita ini nanti panjang pikiran karena kita ini dimasukkan ke dalam hidup yang kekal. Amin. Nah itu, percayalah itu. Tapi saya lihat di sini, coba tanya tetangganya itu, teman-teman Bu sebelahnya Bu Ratu. Iya, siapa namanya? Nopa kan? Masih Nopa. Nopa Sari itu siapa namanya? Nopa. Nah jadi tanya dia, rambutmu panjang apa pikiranmu panjang apa pikiranmu pendek? Tapi Tuhan Yesus mau kita ini hidup di dalam pikiran yang panjang. Ke depan, jauh ke depan. Karena kita ini disediakan Yerusalem baru. Amin. Kita yang hadir di sini, hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Jadi kalau ada salah dosa salah kita bertobat gitu kan. Nah itu bertobat. Amin. Kita semua berdosa. Roma berapa itu yang semua manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Termasuk pendeta, termasuk nabi. Coba lihat Abraham tuh juga dia pernah berdusta. Daud juga sebagai bapak leluhur itu. Kan anak Daud katanya kan Yesus itu. Daud itu juga berdosa mengambil istri orang, istri Uria. Melahirkan Salomo kan dari istri Uria. Tapi dia orang tuh saya belajar kalau kalau ada waktu kita khotbah Daud itu dia itu mengampuni itu luar biasa. Coba seperti mencari babi aja Saul itu kesana kemari kan. Dia seperti mencari apa aja pemberontak gitu kan. Daud itu dikejar-kejar tapi dia tetap mengampuni. Ada banyak kesempatan Tuhan waktu dia di gua itu waktu dia buang hajat. Nah, buang hajat itu cuma dipotong jubahnya aja dipotong. Hatinya berdebar-debar katanya. Artinya Roh Kudus itu ada di dalam Daud itu sehingga dia tidak membunuhnya. Kalau dia di gua itu beberapa kali itu waktu dia tertidur segala macam. Daud itu yang saya dan dia waktu Nabi Nathan datang, waktu dia sebenarnya kan dia sudah jadi raja, waktu dia ngambil Batseba. Maaf salah. Mengambil Batseba itu sudah raja. Nathan itu juga luar biasa karena risikonya itu lihat Yohanes Pembaptis itu. Dia tegur-tegur Herodes kan kuantardayakna karena kayau, Herodes bahasa Inggris itu. Karena potong tuh kan. Yohanes Pembaptis karena dikayau oleh Herodes. Itu risiko sebagai orang pemberita. Makanya saya dengan istri saya tuh sering diskusi. Pagi tadi sambil makan kami diskusi sama istri saya. Karena begini Bapak Ibu. Ini masih ada waktu ya. Bapak Ibu masih tertarik atau sudah tidak tertarik? Tertarik dengan yang firman Tuhan, bukan tertarik dengan saya maksud saya. Jadi tadi mau dengar diskusi saya dengan istri saya. Jadi diskusi kami memang istri saya agak waktu itu enggak pakai mikrofon ya. Kalau pakai mikrofon tuh sudah mungkin tetangga sebelah sudah Nah karena memang kalau sepeda motor tuh sudah gigi satu jadi ngeong-ngeong gitu kan. Nah jadi istri saya ini kaitan dengan ada ini Pak Herson, Pak Ginter, nanti saya mau diskusi, mau tanya jawab Karena kemenakan saya tuh mau nikah dengan orang agama dulu. Jadi dia bilang bahwa 3 bulan lagi dia nikah. Saya bilang sama istri saya akan ngomong sama anak saya, adik saya itu supaya dia ngomong sama
pacarnya, anaknya itu, jangan cepat-cepat seperti itu. Jangan cepat-cepat langsung nikah. Karena saya bilang saya ini sudah umur sekian tahun ini, di dalam Tuhan juga masih banyak kekurangan. Apalagi yang mungkin 1-2 lembar pun belum dia baca Alkitab itu, lalu langsung mau ceplong sana, dipikirnya nanti mandi, bukan baptis yang benar. Nah, karena saya pernah juga saya nonton itu orang Muslim, saya pas perbaikan sepeda motor, dia ada orang di TV itu baptis, oh itu mandi katanya. Ya kan dia berpikir begitu mandi, jadi seenaknya saja. Jadi baptis itu bukan sembarangan sebenarnya. Jadi kalau kita sudah baptis, itu kan mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Ada banyak penjelasannya. Memang ada buku kecilnya itu penjelasannya itu. Jadi harus banyak pengalaman dulu, harus baca banyak Alkitab tentang itu kan berumah tangga kok seumur hidup. Bagi kita ini kan karena kita ini ada beberapa yang pengajaran itu kan kalau tuh ada yang sama dengan orang sebelah itu, ada yang memang kita, tapi kalau doktrin itu harus berbeda. Jadi itu harus berbeda. Jadi saya dengan istri saya itu bilang istri saya, enggak usah aja. Saya tuh bukan maksud saya ngatur rumah tangga orang, tapi saya ini kan baca Alkitab, anak Tuhan. Maksud saya itu memberitahukan kebenaran. Kita itu penginjil itu memberitahukan kebenaran, memberitahu keselamatan, tentang kasih Tuhan. Dan di samping doktrin itu juga ada pengajaran-pengajaran Bapak Ibu ya. Jadi pengajaran hidup, pengajaran hal-hal yang praktis, doktrial. Jadi maksudnya itu yang sifatnya itu yang praktis itu maksudnya misalnya kehidupan kita hari pas hari, bagaimana yang saya bilang tadi suami istri dengan anak atau itu namanya hal-hal yang praktis, itu yang perlu kita kasih tahu. Nah, di samping itu juga perlu tadi pengajaran. Jangan dia pikir nanti kalau dia masuk, sama saja dengan yang dulu itu. Kepercayaan saya yang dulu ini tidak ada beda ini. Jadi itu jangan sampai terjadi seperti itu. Firman Tuhan katakan, baik atau tidak baik waktunya, sampaikan firman itu. Karena kasih katanya, kalau kita kasih itu, mengasihi itu mengalahkan ketakutan. Orang yang takut tidak sempurna dalam kasih, itu firman Tuhan. Kalau kita dalam rangka kita bukan kita ngajar dia, karena kita mengasihi dia supaya dia tidak binasa. Jangan nanti dia sudah ikut Tuhan lalu balik lagi. Itu kan kalau dia di luar Tuhan murtad tadi, itu kan tidak selamat itu, bukan kita menghakimi, bukan. Tapi firman Tuhan katakan kalau di luar Yesus kita ini binasa, di luar Tuhan kita binasa hidup itu. Nah, jadi kalau kita kurang kuat di dalam tadi ada pengajaran tadi, doktrin tadi, maka kita mudah untuk terumbang-ambing. Ada masalah sedikit, ya sudahlah. Daripada pusing-pusing katanya, lebih baik dia kan pengusaha. Lebih baik saya pakai ini ikut dia gitu kan. Atau apalah gitu. Sehingga mudah terumbang-ambing. Nah, itu yang saya beberapa hal yang saya bisa sampaikan di sini. Seperti misalnya ini ada Yehezkiel 33, mungkin terakhir ini ya. Terakhir Yehezkiel ini dikatakan anak manusia penjaga Israel. Nah, Yehezkiel. Ada lagi Kisah Para Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, coba 1 Timotius 5 ayat 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ini membukti yang dicatat oleh Alkitab, antara lain yang saya katakan tadi bahwa Yesus itu sungguh-sungguh 100% manusia, Yesus itu sungguh persen Allah. Dia itu kalau di ayat-ayat itu ada sebagai pencipta, dia Allah, dia juga manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh belajar untuk mengenal Engkau. Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Memberikan hidup-Mu, darah-Mu
untuk menghapus dosa salah kami. Engkau menjadi manusia, Engkau menjelma menjadi manusia melalui perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh merayakan Natal. Dan di bulan Natal ini kami bersyukur Tuhan, iman kami boleh dikuatkan. Jadi iman timbul oleh pendengaran oleh firman Kristus. Kami sudah berbincang hamba-Mu ya Tuhan, kaitan dengan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Allah Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah Allah Roh Kudus yang menyempurnakannya bagi setiap kami masing-masing. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami Tuhan. Apapun persoalan, pergumulan kami di tempat ini, Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga kami. Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Yang terikat dibebaskan, yang beban berat Tuhan berikan jalan keluar dengan cara yang ajaib dan heran. Bahkan Tuhan memberikan kami lebih daripada seorang pemenang. Karena Yesus Tuhan ada dalam hidup kami. Karena Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau mengirim penolong yang lain bagi kami, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus sertai kami. Pimpin pikiran kami Allah Roh Kudus. Pimpin perasaan kami Allah Roh Kudus. Pimpin tindakan kami Allah Roh Kudus. Pimpin perbuatan kami Allah Roh Kudus. Pimpin kesaksian batin kami Allah Roh Kudus. Bawa kami dalam segala kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah di tempat ini suami istri dipulihkan Tuhan. Mengalir kasih-Mu dari surga bagi setiap kami. Kasih-Mu menjamah setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau tidak mau kami binasa Tuhan. Engkau menganugerahkan kepada kami. Engkau memberi kami cuma-cuma. Biarlah kami menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami membuka hati untuk Engkau. Pulihkan kami Bapa. Suami istri, anak orang tua anak. Tuhan pulihkan. Keuangan kami, Tuhan berkati usaha pekerjaan kami. Bahkan Engkau Tuhan mengadakan terobosan keuangan bisnis usaha seperti air menerobos di hadapan kami. Oleh sebabnya kami bersyukur Bapak. Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Akal budi kami terbatas, tapi Tuhan Allah tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi kami lebih daripada yang kami minta. Engkau menjawab doa seru kami lebih daripada yang kami doakan dan harapkan. Kami bersyukur Bapak. Apa yang sudah kami minta dan doakan, kami percaya kami sudah menerimanya. Apa yang sudah didoakan oleh anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan, mereka sudah menerimanya. Karena Engkau baik, sangat baik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Pagi hari ini kami bersyukur atas kehadiran-Mu bagi kami tempat ini. Membawa damai, membawa sukacita, membawa kelepasan, kelegaan, membawa jawaban doa kami. Kami berpaling kepada Tuhan Allah. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Allah ada. Dan Tuhan Allah memberikan upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Bapak. Kau menjaga, melindungi setiap kami Tuhan dari yang jahat. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih atas darah-Mu Yesus. Malaikat yang kudus menjaga, melindungi kami. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu kembalikan kepada Engkau segala pujian, hormat, pengagungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024.
akan dilayani oleh Pastor Joko Warsiono. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di Gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita akan merayakan Natal kita pada tanggal 19 Desember dan juga kita akan memeriahkan acara ulang tahun gereja kita yang ke-3 tahun. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Nanti kita akan mengadakan acaranya di Gedung Tambun Bungai. Untuk info selanjutnya atau yang ingin ditanyakan boleh menanyakan pada pengerja dan juga mungkin bisa menginfokan di grup jemaat. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan menerima doa berkat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Bawalah berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.